Hola, welcome back to my video. Apa kabar guys semua? Dan kali ini eh, saya akan melanjutkan untuk video saya dari part-part sebelumnya, kelanjutan dari part 4. Nah, sekarang di video part yang kelima ini saya akan menjelaskan tentang dimensi yang kelima. Nah, di video-video sebelumnya kan dari part 1 sampai part 4 saya sudah menjelaskan mengenai dimensi-dimensi dari dimensi 1 sampai dimensi yang keempat. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai dimensi tentang ekologi administrasi gereja. Nah, di dalam ini saya lebih memfokuskan tentang dimensi ekologi administrasi gereja ini dalam keterkaitannya dengan politik. Nah, di sini kita sebagai orang Kristen ini tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan negara. Dan ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggung jawab di dalam bergereja, orang Kristen pasti memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih keterkaitan gereja dengan politik, sehingga biasa gereja itu sering dikait-kaitkan dengan politik. Nah, gereja itu membutuhkan politik. Dalam hal ini, saya dan teman-teman bisa melihat dari ciri yang paling khas dari politik yang didasarkan pada perspektif Alkitab atau kerajaan Allah itu. Jadi kerajaan Allah itu adalah hadirnya suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan seluruh insan ciptaan Tuhan itu dapat hidup dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran, kemudian kebenaran, dan menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian ya untuk menerjemahkan secara pas ke dalam realitas konkret. Nah, dalam hal ini artinya terurai pemahaman yang jelas dan pasti menyangkut sikap iman untuk menjadikan politik sebagai keharusan pelayanan. Nah, meningkatkan prakarsa dan partisipasi politik dalam mengembangkan karakter bangsa dan negara yang beradab dan imaniah. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan pola kehidupan beriman pada arena politik masyarakat Indonesia yang bercirikan pluralitas. Nah, di sini mendorong prakarsa bagi kehidupan masyarakat yang solider, kerjasama seluruh komponen pada segala jenjang dan aras. Nah, di sini gereja dalam eksistensinya di dunia ini terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh masyarakat dan baik yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin saja ya teman-teman, sejarah pada masa lalu itu masih berlaku dalam kehidupan bergereja saat ini, di mana adanya bantuan-bantuan yang selalu diberikan oleh pemerintah terhadap gereja. Dan dari mulai pembiayaan pembangunan gereja, kemudian pembangunan pastori, hingga memfasilitasi setiap persidangan gerejawi pada arah tertinggi di tingkat sinodal sampai ke tingkat jemaat. Jadi gereja ada di dunia, itu berarti harus menerangi dunia termasuk politik. Di sini adalah maksudnya di sini adalah berpolitik. Yang dimaksud di sini adalah untuk memperjuangkan hak-hak umat atau hak-hak jemaat.
Nah, setelah saya dan teman-teman tahu, setelah kita tahu bahwa gereja membutuhkan politik, maka ini kebalikan dari politik yang membutuhkan gereja juga. Jadi bukan hanya gereja yang membutuhkan politik, tetapi politik juga membutuhkan gereja. Dan orang Kristen itu sebagai orang yang dipercaya dan sebagai orang yang terpanggil dan telah menerima tugas dari Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Allah kita, harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di segala bidang kehidupan. Nah, orang Kristen harus mempunyai kebiasaan untuk melihat seluruh masyarakat yang berpolitik dan peraturan-peraturan politik di bawah penghukuman dan anugerah Allah. Hal ini dapat diartikan bahwa orang Kristen itu berpartisipasi di bidang politik ialah dengan segi politik itu tetap di bawah kuasa dan anugerah Allah. Orang Kristen atau pendeta, pelayan Tuhan sebagai warga negara yang baik itu harus aktif dalam politik dengan cara tetap hidup sebagai garam dan terang. Jadi kita orang Kristen, kita diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi garam dan terang bagi dunia kita, bagi di sekitar kita. Dan orang Kristen itu tidak hanya sebagai warga negara yang baik, tetapi orang Kristen kita itu harus mampu menggambarkan atau memperlihatkan kehendak Allah di dalam kehidupan, yaitu di dalam kehidupan berpolitik. Dan di sini dalam keterkaitan dengan politik, orang Kristen ini tidak boleh salah menafsirkan bahwa orang Kristen itu gereja itu membutuhkan politik, maka gereja orang Kristen itu salah mengartikan pada pemahaman tersebut. Jadi hak politik haruslah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat, bukan digunakan di dalam untuk kesejahteraan diri sendiri, untuk memikirkan diri sendiri, tetapi itu harus memikirkan juga kesejahteraan umat, kesejahteraan orang-orang yang lain, orang-orang Kristen yang lain. Nah, berpolitik di sini, kenapa gereja ini membutuhkan politik? Karena gereja ini butuh untuk memperjuangkan hak-hak umat sehingga umat-umat itu bisa menjadi umat-umat yang sejahtera. Dan maksudnya di sini adalah bukan masuk dalam partai politik dan memperebutkan kekuasaan seperti politik-politik yang terjadi pada umumnya, tetapi gereja sebagai penyalur suara kenabian harus terus menunjukkan eksistensinya yang baik untuk memperjuangkan dan memikirkan kesejahteraan umatnya. Nah, itulah teman-teman semua penjelasan saya mengenai dimensi yang kelima ini. Dan masih ada lagi satu dimensi yaitu dimensi yang keenam mengenai evaluasi kinerja, yang dimana kita melihat nanti dari dari dimensi pertama sampai dimensi yang keenam. Terus kita melihat juga bagaimana cara gereja mengevaluasi kinerja dari setiap pelayanan, dari setiap pelayan-pelayan, dari setiap pendeta, majelis-majelis, kemudian bahkan bendahara, ketua, sekretaris, itu akan dilihat supaya evaluasi ini membantu melihat kinerjanya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikurangkan, apa yang perlu ditambahkan, seperti itu. Jadi teman-teman, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye, thank you semua.